teman-teman, jadi sekarang aku udah sampai di destinasi pertama, yaitu adalah Museum Nasional. Museum Nasional ini ikoniknya adalah pusaran yang terletak di depan gedung. Banyak yang nggak tahu tentang makna dari pusaran ini. Jadi pusaran ini menggambarkan arus perjuangan yang dahsyat melalui semangat dan kerja keras hingga pada tujuan akhir yang baik. Ternyata Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1340 suku bangsa yang ada di tanah air. Selanjutnya adalah ruang repatasi. Di sini dipajang koleksi artefak dan benda cagar budaya yang sempat dibawa pulang oleh pemerintah Belanda. Penjajah tersebut sepakat untuk mengembalikan 472 benda bersejarah milik Indonesia. Di sini kita juga bisa belajar bagaimana sejarah perpindahan beberapa arca-arca dari kerajaan tersebut. Yang aku penasaran di sini adalah arca Nandiswara. Jadi ternyata Nandiswara ini mirip dengan Dewa Siwa, namun Nandiswara ini hanya memiliki 2 tangan saja. Nesa merupakan anak dari Dewa Siwa dan Dewa Parwati. Ia ditugaskan untuk mengalahkan Asura yang ingin menguasai tempat tinggal para dewa. Museum Nasional juga memiliki beberapa fitur keren loh, salah satunya adalah mengenal para Nusantara. Fitur ini memanfaatkan kamera, pemindaian wajah, serta teknologi AI untuk mengidentifikasikan anatomi wajah dan mencocokkan asal-usul ras dengan 78 lukisan karya Raden. Dan di sini katanya aku mirip suku Lampung, padahal aku orang Sunda. Dari tadi ngomongin arca, ada yang tahu nggak sih arca itu apa? Jadi, arca itu adalah patung yang dibuat dari material batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang. Arca memiliki ciri dan bersifat Hindu atau Buddha, adalah suatu lambang yang menjadi media pemujaan. Di sini aku happy banget karena banyak berbagai koleksi arca peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Mataram kuno yang dapat kita lihat secara langsung. Nah, ini adalah spot yang paling aku suka, namanya Taman Arca. Di tengah taman ini kita bisa lihat Arca Nandi sebagai objek pusat. Arca Nandi yang menyerupai seekor lembu jantan diketahui sebagai kendaraan dari Dewa Siwa yang menandai perkembangan agama Hindu di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini aku bersama temanku ingin ke ruangan repatriasi. Oke, selanjutnya aku penasaran dengan showing video yang berada dekat ruang repatriasi ini. Jadi di sini sepertinya showing video ini menampilkan tentang sejarah Museum Nasional. Tidak semua koleksi Museum Nusantara Delft adalah hasil rampasan atau carahan.
Oke teman-teman, setelah dari Museum Nasional, kita lanjut ke Museum Prasasti. Aku dan temanku sepakat untuk berjalan kaki, karena kebetulan cuaca di Jakarta pada hari ini alhamdulillah segar dan adem. Dan jalan kaki itu bukan pilihan yang buruk. Alhamdulillah tiba juga di Museum Prasasti. Jadi objek pertama ini ada pengangkut jenazah pada zaman Belanda. Gak lama-lama karena hawanya gak enak. Oke, jadi kita kilas balik ya sejarahnya. Museum ini dulunya adalah sebuah pemakaman kolonial Belanda pada tahun 1795 sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para bangsawan Belanda. Salah satunya adalah istri pertama Gubernur Jenderal Inggris yang dimakamkan di Museum Prasasti ini. Ini adalah salah satu nisan yang dipahat oleh perancangnya. Nisan-nisan itu bertuliskan huruf Latin berbahasa Belanda. Ada nisan yang dipahat dengan berbagai macam bentuk yang membuatnya terlihat lebih indah. Seperti nisan di bawah ini yang dipahat dengan model seorang wanita sedang berlutut dan berdoa, dan pingkan berada di sampingnya. Dan ada fun fact yang harus kalian tahu, ternyata pemakaman ini dibangun untuk menampung semakin banyaknya kematian yang disebabkan oleh wabah penyakit di Batavia. Karena wabah ini, area pemakaman gereja Belanda baru menjadi penuh. Koleksi utama di sini adalah Nieuwe Hollandse Kerk yang sekarang menjadi museum wayang di Kota Tua, Jakarta. Dari awal masuk taman ini, aku udah selfie sama tugu yang berada di belakang. Nah, tugu ini merupakan monumen Jenderal Johan Jacob Harry yang berkebangsaan Belanda. Karena banyak jasa dan keberaniannya dalam berperang, pemerintah Hindia Belanda membuat monumen ini untuk mengenang jasa-jasanya. Pemakaman di sini bentuknya unik-unik sekali, mulai dari gaya nisan pun bervariasi, seperti gaya Jawa, Hindu, neogotik hingga klasik. Banyak sekali nisan dari tokoh-tokoh Belanda, salah satunya ada sejumlah pemuka agama di Batavia seperti Pastor van der Kruiten yang menjadi pendeta kepala gereja Katolik Batavia. Selanjutnya, ada nisan Olivia Marianne Raffles, istri dari Thomas Stamford Raffles, yang menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda periode 1811 hingga 1816. Tak jauh dari nisan tersebut, pengunjung juga bisa menemukan makam sahabat sekaligus penasehat Thomas Stamford Raffles bernama Leiden. Selanjutnya ada batu nisan Andreas Victor Michels, perwira berpangkat mayor jenderal di Hindia Belanda yang tewas dalam Perang Bali ketiga. Dan batu nisan ini milik Johan Herman Rudolf Kohler, jenderal tentara Belanda yang tewas ditembak tentara Aceh dalam Perang Aceh pertama pada tahun 1873. Selanjutnya ada Soeharto. Soeharto ini meninggal saat tengah mendaki Gunung Semeru di Lumajang. Akibat menghirup gas beracun, peristiwa itu terjadi pada 16 Desember 1969, hanya berjarak 1 hari sebelum hari ulang tahunnya. Pada awalnya, jasad Giri Canaya akan dikremasi dan kemudian abunya ditebar di Gunung Pangrango. Tetapi kemudian Gi dimakamkan di tempat yang ini menjadi lokasi Museum Taman Prasasti. Salah satu hal yang paling menonjol di sini menurut aku juga ada patung wanita yang terlungkup sambil menangis berukuran besar berada di tengah museum. Konon, wanita tersebut menangis karena ditinggal sang suami yang meninggal dikarenakan penyakit malaria. Penyakit malaria kala itu adalah penyakit yang sangat mematikan dan memakan banyak korban. Tidak sanggup menahan kesedihan ditinggal pergi suaminya saat awal-awal pernikahan mereka, perempuan tersebut meninggal bunuh diri. Namun, cerita tersebut sampai sekarang masih belum diketahui kebenarannya. Ini adalah peti mati Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden pertama, Muhammad Hatta, yang telah dikonservasi di museum ini.
Kedua poti tersebut berada tidak jauh dari pintu masuk yang dibungkus sebuah kaca serta ditutupi kanopi besi dan masih tampak orsinil.